Selamat sore. Halo kakak-kakak. Apa kabar? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Ada sukacita? Amin. Selamat bertemu di ibadah perayaan Natal seksi pelayanan anak Jemaat GKE Katunen. Kakak tahu nggak? Apa kak? Ibadah perayaan Natal kita tahun ini sedikit berbeda loh. Karena pada tahun ini kita merayakannya secara online. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah tahu nggak tema Natal kita pada tahun ini apa? Tema Natal kita pada tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Yang terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Adapun susunan acara Natal kita pada hari ini terdiri dari perayaan Natal, ibadah Natal, dan penutup. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Halo, hello, hola, aku istimewa dan ku masuki gerbangnya. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, hello, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik masih semangat? Pastinya masih semangat ya. Sekarang kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Natal yang akan disampaikan oleh Kak Esey. Kepada Kak Esey kami persilakan. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Salam. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Katunen,
Yang kami hormati Ketua Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Kasongan. Yang kami hormati Pembina Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Katunen atau yang mewakili. Yang kami hormati orang tua anak sekolah minggu. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh rekan-rekan sekerja, kakak-kakak guru sekolah minggu, Jemaat GKI Katunen, dan adik-adik yang kakak cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya kepada kita semua, sehingga dapat merayakan Natal secara online berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita ya, menyambut Sang Juru Selamat. Kami dari Panitia Perayaan Natal, Seksi Pelayanan Anak, melaporkan dana Natal kita saat ini. Yang pertama pemasukan, bantuan dari BPH sebesar Rp12.500.000. Yang kedua pengeluaran, yang pertama seksi acara 1 juta, seksi konsumsi 1.500.000. Jadi total pemasukan dan pengeluaran berjumlah sebesar Rp12.500.000. Demikian laporan Panitia Perayaan Natal Seksi Pelayanan Anak tahun 2020. Akhir kata, kami dari Panitia Natal Seksi Pelayanan Anak tahun 2020 mengucapkan terima kasih dan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada KSC yang telah menyampaikan laporan Natalnya. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BPH Majelis Jemaat GKI Katunen kepada Bapak Pendeta Ijon Kules. Kami persilakan. Salam. Selamat sore untuk kita semua. Dan kepada anak-anak sekalian, yaitu Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Katunen, kami dari BPH Majelis Jemaat GKI Katunen menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana perayaan Natal, yaitu Seksi Pelayanan Anak, ya meskipun untuk tahun ini itu perayaan Natal tidak maksimal seperti biasanya, namun melewati berbagai kreasi yang dan bahkan inovasi dari panitia pelaksana perayaan Natal Seksi Pelayanan Anak, tidak putus harap akan untuk dapat tetap melaksanakan pelaksanaan itu perayaan Natal, itu di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk itu kami dari PPH Majelis Jemaat GKI Katunen mendukung akan kegiatan ini dalam rangka pembinaan dan sekaligus penghayatan iman anak-anak sekalian, anak-anak kita menjadi generasi gereja yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dan untuk ini saya selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Katunen menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada pengurus Seksi Pelayanan Anak yang terus bekerja keras, berinovasi untuk tetap mengadakan pelayanan-pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Itu meskipun melewati live streaming untuk menjangkau anak-anak yang ada di rumah untuk dalam hal pelayanan. Dan untuk ini, karena mengingat situasi kondisi kita yang
belum stabil, daerah kita yang terus dari hari ke hari terus meningkat, yaitu kondisi daripada COVID-19 yang melanda daerah kita dan bahkan Indonesia, bahkan dunia. Kita masih tetap dapat melaksanakan itu perayaan ini dengan menggunakan live streaming. Dan untuk ini kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah, salam sehat untuk kalian semuanya, tetap bersemangat, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, kuat selalu, jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker kalau anak-anak sekalian keluar rumah, ingat nasihat orang tua, dan teruslah berdoa secara bersama-sama untuk atau agar supaya COVID-19 ini cepat berakhir dari tengah-tengah kehidupan kita, agar anak-anakku sekalian dapat melaksanakan yaitu ibadah-ibadah minggu atau ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah anak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Itulah harapan dan doa kami dari BPH Majelis Jemaat kepada yaitu anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus yang adalah Sang Putra Natal itu akan hadir, lahir, dan terus ada di dalam kehidupan daripada anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat, tetap tinggal di rumah, dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih. Kepada Bapak Pendeta Ijon Kules kami ucapkan terima kasih. Tiba saatnya kita akan memasuki ibadah Natal. Silakan adik-adik yang ada di rumah persiapkan hatinya. Pada saat merayakan Natal, terlihat wajah ceria anak-anak saat menari, bernyanyi, dan menerima kado Natal. Semua bergembira atas kelahiran Juru Selamat dunia. Namun, pernahkah kita memahami makna sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus? Apakah Natal hanya sekedar acara bersukaria, makan minum, bersalaman, mengirim ucapan selamat Natal, tukar kado, memakai pakaian dan sepatu baru, atau menyaksikan penampilan-penampilan hebat di gereja? Sebelum menerima potum dan salam, marilah kita angkat lagu pujian, Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyum.
adik-adik, kita akan sama-sama memulai ibadah Natal kita hari ini. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita dan memulai ibadah Natal ini dengan votum dan salam. Ibadah Natal seksi pelayanan anak Jemaat GKE Katunen saat ini. Jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada makna rohani yang diperlihatkan Allah atas kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Kasih dan pengampunan, kerendahan hati dan kesederhanaan, pengorbanan dan pendamaian, sukacita dari Tuhan dan keteladanan. dan hanya mereka yang membuka hati bagi suara Tuhan yang mampu merasakan makna itu. Kita sambut votum dan salam dengan menyanyi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Untuk memohon pimpinan Roh Kudus, menuntun setiap langkah hidup kita, marilah kita berdoa. Hari ini kami bersyukur, hari ini kami bersukacita, meski tak sama-sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kami percaya, Engkau Allah yang beserta anak-anak-Mu, Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami mengingat kelahiran Yesus, agar kami dapat berbagi dalam nyanyian para malaikat, sukacita para gembala, dan penyembahan orang-orang Majus. Tutuplah kiranya pintu kebencian dan bukalah pintu cinta di seluruh dunia, teristimewa di dalam hati kami. Biarkan kebaikan datang dengan keinginan baik dalam setiap ucapan kami. Bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat yang dibawa oleh Kristus, dan ajarkan kami untuk bergembira dan selalu bersyukur atas segala kejadian yang kami alami. Semoga hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, membuat kita bersyukur dan bersukacita menjadi anak-anak-Mu. Semoga Natal membawa kekuatan bagi kami untuk terus berpengharapan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, kita angkat pujian kita dengan judul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu ingin membaca firman-Mu. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Berita kesukaan besar telah diwartakan oleh para malaikat atas lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku meritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Karena itu, patutlah kita selalu bersukacita, bukan dengan memuaskan kedagingan kita, tapi hidup dalam sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebagai lagu pengiring penyalaan lilin Natal, kita angkat lagu pujian 1000 lilin.
Yesus menjadi teladan sempurna dalam memaknai kelahirannya. Dia tidak menunjuk malaikat atau orang lain, namun dirinya sendirilah yang melakukannya. Sebab telah memberikan suatu keteladanan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta, kita angkat lagu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita semua senang dan bersuka cita karena boleh sama-sama merayakan Natal Sekolah Minggu Jemaat Katunen. Hari ini bersama kakak pendeta Clara Christina, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau dengar cerita, kita mau sama-sama berdoa. Sebelum itu, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami anak-anak Tuhan boleh sama-sama merayakan Natal. Kami sungguh bersuka cita. Meskipun kami merayakannya di rumah kami masing-masing, tetapi syukur dan sukacita kami tetap besar dan hebat di dalam Tuhan. Berkatilah kami anak-anak Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan sungguh-sungguh hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Wah, ada yang pernah merasa takut. Kira-kira takutnya kenapa ya? Hari ini kakak bawa seorang teman. Kita tanya, kira-kira dia pernah takut atau tidak? Dia adalah Tara. Wah. Halo teman-teman. Siapa ya? Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa ya? Kita kenalan ya. Tanya namanya siapa? Nama kamu siapa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Nama kamu siapa? Nama aku Jeji. Siapa namanya? Jeji. Halo Jeji, salam kenal. Dadah-dadah dulu sama Jeji teman-teman yang di rumah. Hai. Oke, sekarang kakak pendeta mau tanya ya. Jeji pernah merasa takut nggak? Pernah. Aku takut kalau gelap. Juga aku takut Kak kalau sendirian di rumah. Aduh, takut hantu aku. Ada yang sama kayak Jeji nggak? Takut gelap dan takut sendirian. Ayo angkat tangan yang sama. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang orang yang takut. Kira-kira boleh nggak sih anak Tuhan takut? Jeji mau dengar cerita? Mau, aku suka cerita Kak. Oke, kita dengar cerita ya. Jeji duduk dulu ya, supaya bisa dengar ceritanya dengan baik. Oke,
Tunggu ya. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah dengar kalau ternyata Jeji takut gelap dan takut sendirian. Kayaknya ada juga ya teman-teman di rumah, adik-adik kakak yang juga takut gelap dan sendirian atau takut yang lain. Boleh nggak sih anak Tuhan itu takut? Hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab namanya Daniel. Siapa namanya? Daniel. Daniel adalah orang yang rajin dan taat sekali beribadah. Dia rajin dan taat sekali berdoa. Daniel bekerja kepada seorang raja namanya Darius. Siapa nama rajanya? Darius. Darius sangat sayang sama Daniel. Karena Daniel itu rajin. Daniel itu pintar. Banyak hal bisa dilakukan oleh Daniel. Sehingga Raja Darius sayang dan suka sekali kepada Daniel. Satu kali karena Darius ini sangat sayang kepada Daniel, Daniel disuruh untuk memimpin semua orang di kerajaan. Semacam jadi tangan kanannya raja. Jadi karena dia menjadi orang yang sangat hebat di kerajaan, banyak orang yang iri dengan Daniel. Siapa yang suka iri? Oh enggak boleh, enggak ada ya. Enggak ada dong, anak Tuhan enggak ada yang suka iri. Banyak orang di kerajaan iri kepada Daniel. Akhirnya orang-orang yang iri tadi mempengaruhi raja. Mereka kasih tahu kepada raja, Raja, bagaimana kalau selama 30 hari ke depan, raja memerintahkan semua orang di kerajaan untuk hanya menyembah raja. Tidak boleh menyembah raja atau Tuhan lain. Hanya menyembah kepada Raja Darius. Dan raja kalau sudah membuat peraturan ini, tidak boleh mencabutnya kembali. Wah, Raja Darius berpikir, bagaimana ya? Wah, bagus juga. Aku kan raja. Akhirnya Raja Darius membuat keputusan. Dia memerintahkan semua isi kerajaan untuk menyembah kepadanya. Tidak boleh ada Tuhan atau raja lain yang disembah. Tadi kakak bilang Daniel kan sangat taat dan rajin sekali berdoa kepada Tuhan. Ketika mendengar perintah itu, Daniel tidak takut adik-adik. Dia tetap saja berdoa kepada Tuhan. Dia tetap saja pergi beribadah ketika itu adalah waktu ibadah dan berdoanya. Lalu karena memang sengaja untuk menjebak Daniel, orang-orang yang iri kepada Daniel tadi sengaja menunggu Daniel berdoa. Karena mereka tahu Daniel sangat rajin dan taat sekali berdoa. Ketika Daniel akan berdoa, meskipun dia tahu Raja Darius sudah membuat sebuah perintah, orang-orang yang iri kepada Daniel langsung menangkapnya. Wah, ternyata itu jebakan. Raja Darius sangat sedih. Kenapa dia sedih? Karena perintahnya tidak bisa ditarik lagi. Meskipun dia sangat sayang dan sangat suka kepada Daniel, Raja Darius harus tetap memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Karena aturannya tadi, siapapun yang menyembah Tuhan atau raja lain selain Raja Darius akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Wah, dengan sangat sedih, akhirnya Darius menyuruh prajuritnya untuk membawa Daniel ke gua singa. Tetapi sebelum pergi Darius berkata begini, Daniel, semoga Allah yang kamu sembah itu menyelamatkanmu. Sepanjang malam Raja Darius tidak bisa tidur karena dia sangat menyukai Daniel. Di dalam gua singa, Daniel diselamatkan oleh Allah. Pagi-pagi benar Darius berlari mencari Daniel. Lalu dia berteriak, Daniel,
yang kamu sembah itu menyelamatkanmu? Sangat gugup Darius. Lalu Daniel dari dalam menjawab, ya Raja, Allahku menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak memakanku. Wah, sangat bersukacitalah hati raja. Karena ternyata Daniel tidak dimakan oleh singa, Daniel tidak dibunuh, Daniel tidak mati, Daniel tetap selamat karena Darius sangat menyukainya. Dan ternyata Allah melindungi dan menyertai Daniel karena dia adalah orang yang taat dan rajin sekali beribadah dan berdoa. Setelah Daniel keluar dari gua singa, orang-orang yang tadi iri diperintahkan oleh Raja Darius untuk dimasukkan juga ke dalam gua singa. Belum sampai masuk adik-adik, mereka sudah diterkam, dimakan oleh singa. Nah, itu adalah cerita Daniel yang tetap percaya akan penyertaan Tuhan dan tidak takut. Kenapa Daniel tidak takut? Kenapa Daniel tetap pergi beribadah meskipun Raja Darius sudah mengeluarkan perintah dan dia tahu perintah itu? Karena Daniel percaya Allah menyertai dia. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, nubuat Nabi mengatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang tahu apa artinya Immanuel? Siapa? Apa? Betul sekali, Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Jadi adik-adik, kita tidak usah takut. Kita tidak perlu takut dimanapun kita berada, Allah pasti menyertai kita. Allah pasti menolong kita. Gimana? Masih takut? Gimana? Masih nggak berani? Sekali lagi, kalau saat kita takut, jangan lupa kalau Allah beserta kita. Kak. Oke, gimana tadi Jeji? Dengar nggak ceritanya? Iya Kak, aku dengar ceritanya. Cerita apa? Daniel hebat sekali. Dia tidak takut meskipun dimasukkan ke gua singa. Aku mau seperti Daniel yang tidak takut. Oh, jadi kamu mau seperti Daniel? Iya Kak, iya aku mau. Wah, Jeji mau seperti Daniel. Siapa nih yang mau juga seperti Daniel? Angkat tangan dong. Wah, hebat adik-adik. Artinya seperti Daniel, kita tidak perlu takut karena kita adalah anak-anak yang taat dan suka sekali beribadah. Kita percaya Tuhan Yesus pasti beserta kita. Kak. Iya? Kenapa Jeji? Tadi kakak bilang Immanuel. Iya, Immanuel. Kenapa? Tadi artinya apa Jeji? Immanuel. Apa Immanuel? Apa adik-adik? Immanuel artinya? Itu Jeji, masa lupa? Oh iya, makasih teman-teman. Immanuel artinya Allah beserta kita. Mulai sekarang aku nggak takut lagi karena Allah beserta aku. Asik. Oke. Sekarang kita sama-sama berdoa yuk untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke Jeji? Oke Kak. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman Tuhan sudah kami dengar. Kami belajar dari Daniel. Dia sangat hebat, dia tetap berani. Dia tidak takut meskipun dia akan dimasukkan ke gua singa. Dia percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan beserta dengan dia. Kami juga mau belajar dari Daniel untuk taat dan setia berdoa. Kami percaya Immanuel, Allah akan beserta dengan kami. Tolong kami, anak-anakmu,
untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena selalu hadir, selalu beserta, selalu menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan, supaya terus ingat, kakak mau ajak kita untuk menghafal satu firman Tuhan. Sekarang semuanya buka Alkitabnya, lihat di Mazmur pasal 56 ayat 4. Kita sama-sama. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Adik-adik, sekarang kakak mengajak kita semua untuk sama-sama melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa untuk cerita Alkitab yang baru saja kita dengar dan kita bersama-sama bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami, anak-anak-Mu, untuk mengerti firman Tuhan ini. Kami bersyukur karena hari ini kami mendengar kisah tentang Daniel. Dia begitu hebat, begitu berani, tidak takut karena dia percaya Allah menyertai dia. Kami mau seperti Daniel. Kami tidak takut karena ada Allah Immanuel. Allah akan selalu menyertai dan memberkati kami, menolong kami dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mohon supaya Tuhan menolong orang tua kami, papa mama kami. Terima kasih atas kehadiran mereka dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas saudara-saudara dan teman-teman yang kami kasihi. Tolong Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk sekolah kami masing-masing. Supaya meskipun kami tidak bisa ke sekolah seperti biasanya, hanya di rumah, tetapi kami bisa tetap belajar dengan semangat dan bersuka cita. Meskipun kami tidak bisa sekolah minggu seperti biasanya, tolong kami ya Tuhan untuk tetap bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih untuk hari Natal, terima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih karena Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus akan selalu beserta kami. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk kami semua teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Allah menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Dan Tuhan akan memberkati dengan hikmat kepintaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu memohon kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sungguh firman Tuhan yang begitu indah ya, yang sudah disampaikan oleh Pendeta Clara Christina tentang Daniel yang taat dan percaya kepada Tuhan, serta dia tidak takut ketika dia menerima pencobaan. Sebagai respon dari cerita firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita akan menyaksikan puji-pujian yang disampaikan oleh kakak dan adik-adik sekolah hari Minggu dengan judul
karena Bapa itu rumahnya, dan kasih sukacita. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan ketidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Adik-adik, seperti ibadah sekolah hari Minggu kita, persembahan syukur untuk perayaan Natal, boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop, ditulis namanya dan ditulis persembahan perayaan Natal seksi pelayanan anak. Boleh diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu atau langsung diserahkan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Katunen. Pengantar persembahan. Berbahagialah semua manusia. Sang bayi datang membawa selamat dunia. Segenap malaikat Tuhan mengangkat suara memuliakannya, mengalunkan kidung damai penyejuk jiwa. Yusuf dan Maria yang saleh pun bersyukur. Orang Majus tiba mengantarkan emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita memuliakan Dia seraya mempersembahkan korban syukur kepada dengan penuh sukacita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Terima kasih karena hari ini kami merayakan perayaan Natal sekolah hari Minggu. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun. Dan ajarkanlah kami terus mengucap syukur segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat pujian Alam Raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malam.
persembahkan padanya Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Yesus menjadi teladan sempurna dalam memaknai kelahirannya. Dia tidak menunjuk malaikat atau orang lain, namun dirinya sendirilah yang melakukannya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Menyanyi lagu pujian Natal di hatiku, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri sebelum menerima berkat Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, ibadah Natal kita sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Ia baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi kita damai sejahtera. Marilah kita bukan hanya di malam Natal ini saja, namun setiap saat memahami makna sesungguhnya dari kelahiran Yesus dan meneladankannya. Wujudkan semuanya itu dengan memberitakan kabar kesukaan besar itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Wartakan bahwa kelahiran Yesus merupakan anugerah terbesar bagi dunia. Selamat Natal, kiranya berkat Allah melingkupi kita semua. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat lagu pujian Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang.
Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, adik-adik yang ada di rumah, ibadah perayaan Natal kita sore hari ini sudah selesai. Terima kasih buat Kak Yusi, Kak Ega, Kak Simpu, Kak Memet yang tadi sudah membawakan kita dalam ibadah. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Clara yang tadi sudah membawakan cerita yang luar biasa buat kita. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyaksikan penampilan dari kakak-kakak sekolah minggu kita sore hari ini. Kakak-kakak kira-kira mau menampilkan apa ya? Iya, apa ya, Apa ya kira-kira? Siap-siap adik-adik. Iya, hari ini kakak-kakak sekolah minggu mau menampilkan penampilan yang spesial buat adik-adik semua yang ada di rumah. Iya, gimana kakak-kakak sudah siap? Siap. Iya, Oke. adik-adik yang ada di rumah, kita mau menyaksikan penampilan gerak dan lagu dari kakak-kakak sekolah minggu. Iya. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 240 for a speed. Then hitch him to an open sleigh and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Iya, terima kasih kakak-kakak, luar biasa ya, tepuk tangan dong, ayo. Iya, semuanya aduh gerakannya, apalagi Kak Metri ya, kangen gak? Iya, moga tahun depan lagi kita bisa sama-sama kumpul merayakan Natal lagi sama-sama di gereja ini. Iya, terima kasih kakak-kakak semua, kakak-kakak yang luar biasa. Tepuk tangan dong lagi. Iya, kerja kerasnya ketua panitia, Kak Esey, dan semuanya tanpa kecuali ya, kakak-kakak hebat, kakak-kakak luar biasa. Dan juga teristimewa, terima kasih kepada BPH yang mendukung kami, yang sudah memberi dana buat kami, buat kita semua, hingga perayaan Natal kita pada tahun ini dapat terlaksana, walaupun hanya melalui online atau YouTube kita. Iya, terima kasih semuanya. Iya, semuanya kakak-kakak kita siap, kita sama-sama mengucapkan selamat hari Natal kepada adik-adik semua. 1, 2, 3, selamat hari Natal. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama nyanyi ya. Selamat hari Natal. Iya, boleh sambil tepuk tangan goyang-goyang ya, lihat kakak-kakak semuanya.
Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, adik-adik semua, ibadah perayaan Natal kita pada hari ini sudah selesai. Namun pesan kakak semua untuk adik-adik semua, kita tetap berada di rumah walaupun sekolah libur, tidak mesti liburan atau ke tempat yang ramai. Kalaupun mesti harus keluar rumah, dengan menggunakan masker, sering-sering cuci tangan di air mengalir, pakai sabun, jaga jarak, tidak salaman. Iya. Dan juga mulai besok sekolah minggu kita libur sampai akhir Desember. Nanti ada pengumuman selanjutnya apakah kita akan ibadah bersama-sama di gereja atau tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Ya, adik-adik semua, besok kakak-kakak sekolah minggu akan membagikan bingkisan Natalnya ya. Iya, tetap di rumah aja karena besok kakak-kakak sekolah minggu yang akan membagikan bingkisannya ke rumah adik-adik semua. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Hari Natal,